welcome back. By the way, apa kabar? Apakah kalian menjalankan PSBB dengan sesuai protokol gitu? Semoga aja sih kalian di rumah aja ya. Kayak apalagi yang masih pelajar dan kelas online dan segala macam kan gak perlu keluar, kecuali mungkin yang berkepentingan, mungkin ada yang sakit, amit-amit, atau ada yang mesti cari uang, bekerja gitu. Tapi jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. By the way, kalau buat gue sendiri sih gue selalu di rumah aja dari kemarin, karena kan emang gue bikin-bikin video YouTube sama TikTok, udah gitu aja. Karena menurut gue itu juga merupakan salah satu cara untuk membantu selama masa pandemik ini, kayak menghibur teman-teman biar betah di rumah kayak gitu kan. Semoga terhibur. Dan by the way, kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, sebenarnya gue ada nih donasi yang terpercaya. Kalau misalnya kalian tahu tiktokers yang namanya Ladyboy, ya pasti tahu lah, botak TikTok dan Kak Jeffrey dan lain-lain itu menggalang donasi. Kira-kira ya udah nggak lama lagi nih, kayak 5 atau 4 hari lagi sih dari hari ini gue bikin video. Sekarang setahu gue udah kekumpul 75 juta. Nominal untuk dan nominal minimal untuk donasinya tuh kayak bisa 5.000 gitu. Jadi kalau misalnya duit jajan kalian cuma 5.000, 10.000, dan gue tahu lo semua dapat THR kan, jangan main-main loh. Itu kayak kalian bisa donasiin di link description below. Ini gaya banget, gue udah kayak youtuber gak sih? Oke, so daripada kebanyakan intro nih, gue udah tahu dari tadi tuh kalian udah kayak aduh apa nih gitu kan. Gue langsung aja mau ngebahas intinya. Jadi kayak ini most requested video, bolak-balik kepada request zodiak ini, zodiak itu, emang gue yang suruh sih. Dan ya requestan kalian lumayan membuat gue jadi pengen cepet-cepet bikin video. Sumpah, gue nggak tahu, gue sebenarnya agak-agak pengen nge-challenge diri gue untuk bikin video setiap hari. Semoga aja bisa, semoga aja waktunya cukup dan segala macam, doain aja. Tapi kayak gue ini beneran gue mau nanya ya, kalian kasih gue saran di komen. Kayak gue nggak mau gitu kayak bolak-balik videonya serius-serius terus. Dan menurut gue kalau bikin video serius terus itu gue juga nggak bisa setiap hari. Jadi kayak gue pengen selang-seling, misalnya kayak mitologi Yunani, astrologi itu yang kayak zodiak gitu ya. Terus video yang apa, misalnya challenge atau main apa gitu, kalian bisa request aja di bawah. Kayak oh misalnya mitologi Yunani selanjutnya ini aja kak, terus kayak zodiak selanjutnya ini, atau enggak kayak kak bikin challenge kayak gini dong, atau kayak ngapain gitu. Kayak gue juga bakal nyari-nyari sih. Jadi kayak misalnya kayak get ready with me, main makeup-makeupan gitu kan, walaupun gue nggak pinter-pinter amat, tapi kan kayak gitu. Jadi kayak biar gue bisa keep upload setiap hari gitu. By the way, gue bakal terus upload di TikTok kok. Tapi memang ya kan emang TikTok cuma 1 menit, ya kan? Bisa entah mitologi Yunani atau apapun itu, tapi gue pasti bakal upload di TikTok. Cuman gue lagi gemes aja gitu sama YouTube, kayak kepo-kepo aja. Oke, so kita masuk ke bagian per zodiak dan astrologi gitu ya. Tapi kayak ini disclaimer banget. Oke, kalau misalnya kalian memang gak percaya sama astrologi dan zodiak, atau misalnya agama kalian melarang untuk percaya dan segala macem, well, poin yang gue garis bawahin di sini, gue nggak nyuruh kalian untuk percaya, dan gue nggak bilang ini 100% benar, oke? Tapi cuman dijadiin sebagai kayak ilmu baru aja, kayak pengetahuan kecil yang ya bisa kalian dapetin dari cuma nonton YouTube kayak gitu loh. Nggak perlu kalian yang kayak wah sampai yang extremely percaya atau gimana. Bahkan gue juga kayak biasa-biasa aja, gue cuman kayak senang aja gitu bacanya. Menurut gue tuh ini seru banget dan kayak amazing banget gitu loh, kayak wow, alam semesta gitu. Gue di sini nggak akan ngasih tahu tentang zodiak spesifik, jadi kayak ini secara garis besar about astrologi. Mungkin kalian pernah dengar astrologi sama astronomi. Nah, astronomi itu tuh NASA. Jadi astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang tata surya. Nah, kalau misalnya astrologi, dia tuh sama, tapi kayak lebih ke gak scientifically bener gitu loh, kayak ya menurut kalian aja. Jadi zodiak itu tuh kayak diri manusia dan makhluk-makhluknya
yang ada di dunia ini relate sama tata surya. Ya itu kan secara sains tidak bisa dibuktikan gitu ya, tapi ya ada gitu orang-orang yang mempelajari, namanya astrologer gitu. Gue nggak salah satunya sih, cuman kayak ya gue masih pemula juga. Gue kasih tau gue masih pemula juga. Jadi kalau misalnya kalian nanya-nanya yang sampai kayak gimana gitu, gue juga nggak ngerti. Dan gue nggak ngeramal dan gue bikin video ini bukan yang buat kayak ramalan zodiak atau apapun, atau yang kayak kalau kalian lihat di konten-konten TikTok tuh yang kayak zodiak yang bakal masuk PTN, zodiak yang begini, zodiak yang begitu, gimana gitu ya. Dan gue juga tahu itu just for fun, tapi kayak yang jelas itu agak membuat orang-orang jadi berpikir kayak zodiak tuh nggak jelas banget dan nggak make sense gitu, padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Kayak bahkan gue kasih tahu aja nih guysnya, kalian pernah nggak sih berpikir kayak gak mungkin kan zodiak Taurus, semua manusia yang namanya zodiak Taurus itu sifatnya sama. Kalian Aquarius, temen kalian Aquarius, tapi sifatnya beda banget. Kok bisa gitu? Itu kenapa kadang orang ngerasa astrologi atau perzodiak-zodiakan ini gak make sense, karena mereka gak memahami secara detail gitu sebenarnya dilihatnya tuh dari mana. Pokoknya intinya nih, astrologi tuh luas banget, bahkan gue aja masih banyak gak ngertinya. Jadi gue bakal jelasin secara generalnya aja. Ada yang namanya natal chart atau birth chart gitu. Jadi kayak dilihat gak cuman dari tanggal lahir sama bulan lahir, tapi dilihat dari musim lahir, terus tinggal lahirnya di mana, dan jam lahir. Jadi bener-bener exact time, kayak menit keberapa gitu biasanya ada sih kayak di surat keterangan lahir gue nyari ada gitu. Nah dilihatnya tuh dari situ. Jadi setiap manusia itu zodiaknya nggak cuma satu, tapi dipengaruhi sama zodiak lain. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak gue nih, gue Taurus tapi gue orangnya gampang kok beradaptasi, sementara Taurus itu selalu dibilang nggak bisa beradaptasi. Ternyata gue punya zodiak lain gitu yang mempengaruhi gue. Ternyata gue ada zodiak Cancer, gue ada Sagittarius, gue ada Aries gitu-gitu, dan kalian bisa nyari itu di internet. Jadi yang paling gue saranin adalah kalian download apps yang namanya CoStripStar. Di sini nih. Nanti di situ kalian bakal disuruh isi tanggal, bulan, tahun, tempat lahir kayak di kota mana, sama jam dan menit pas kalian dilahirkan gitu. Nah, jadi gini, hubungan antara lo lahir dan alam semestanya itu. Jadi ketika lo lahir, pas di jam itu tata surya tuh bentuknya kayak apa? Galaksi tuh bentuknya kayak apa? Kan kalau kalian belajar IPA nih ya, di SD kayaknya udah ada sih. Kayak bumi berputar, bulan berputar, matahari dan segala macem. Nah, pas kalian lahir ini mereka posisinya lagi ada di mana? Kayak picture gede, udah kayak gitu tuh. Nah, itu ceritanya menggambarkan sifat kalian gitu ketika lahir, takdir begitulah, sesuai dengan ilmu astrologi ya. Kayak gue dengerin kayak gitu aja gue kayak wow, amazing. Entah ini bener ataupun enggak, menurut gue pemikiran kayak gini tuh kayak amazing banget. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Atau kalian kayak nggak jelas dan ini orang ngomongnya nggak masuk akal, omong kosong. Well, mungkin akan banyak yang bilang kayak gitu, tapi kayak buat gue sendiri, mau omong kosong ataupun enggak, keren banget woi, keren banget. Gue bakal jelasin cara membaca natal chart dan arti-arti dari setiap planet ini. So, yang pertama itu, orang itu punya 3 sign yang paling utama. Yang pertama itu adalah sun sign. Nah, sun sign ini yang biasanya orang tanyain kayak, lo zodiaknya apa? Nah, sun sign gue itu Taurus. Nah, sun sign ini merepresentasikan ego, cara kita berpikir, personality, self image. Kayak ini penting banget. Itu kenapa kayak orang cuma ngeliatnya sun sign doang. Yang kedua ada rising sign. Nah, rising sign atau ascendant ini itu tuh kayak masker kita gitu. Jadi kayak biasanya nih kalau orang nebak-nebak, kalau belum kenal-kenal banget nebak kayak lo Gemini ya, lo ini, padahal enggak gitu. Jadi itu adalah sign yang dimana kita pengen orang lihat, kita bersikap jaim-jaimnya tuh kayak apa, kayak gitu loh. Yang ketiga ada moon sign.
biasanya nih orang-orang nih sangat ngerasa lebih moon sign daripada sun sign. Ngerti gak sih maksud gue? Maksudnya kayak lebih relate gitu, lebih ngerasa mirip ke moon sign ya, karena moon sign itu lebih kayak ke sensitivity, emotional, mood, gimana kayak kita mood swingnya, sensitivity-nya kayak bener-bener dari dalam hati yang kayak biasanya kalian gak mau nunjukin itu ke orang. Kayak jadi sun sign gue itu Taurus dan moon sign gue Cancer. So basically, I'm emotional. Gue gak akan jelasin ini satu-satu karena gak abis-abis sayang. Mercury. Nah, planet Mercury ini dia merepresentasikan cara kalian berkomunikasi. Biasanya ini sama kayak sun sign kalian, ya personal image. Tapi kadang kalaupun misalnya beda, dia satu di depan zodiak kalian gitu kalau dari urutannya. Biasanya kalau Mercury kalian antara Gemini atau Virgo, itu kalian biasanya jago banget berkomunikasi sama orang lain, kayak lu tuh humble banget, lu yang kayak punya banyak temen banget. Ini bukan kayak tentang kalian jago public speaking ya, atau kalian extrovert, tapi kayak emang kalian suka aja ngobrol. Kemudian ada planet Venus. Nah, ini nih, ketika kalian pengen kayak nyari-nyari zodiak yang cocok sama siapa, atau kayak cara kalian mengafeksikan, cara kalian mengungkapkan bahwa kalian suka sama seseorang, atau style-style baju kalian, ini biasanya kalian ngelihatnya dari Venus. Nah, gue kan ngerasa kayak Taurus orangnya suka yang steady dan kayak hubungan yang kalem-kalem aja. Nah, sementara gue ngerasa kayak nggak relate gue banget. Ternyata Venus gue itu di Aries, yang dimana gue gampang bosenan guys. Jadi kayak mungkin kalau kalian ngerasa nggak relate sama zodiak kalian yang biasa, coba kalian lihat Venus kalian, Venus sign-nya. Cara kalian bikin orang tertarik sama kalian tuh gimana, atau cara kalian bersama teman-teman. Jadi nggak cuma tentang relationship dan cinta-cintaan doang ya si Venus ini. Kemudian di planet Mars, ini tuh kayak merepresentasikan gimana kita punya ambisi, cara kita menghadapi kemarahan dan agresi. By the way, ini gue tahu aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris, dan mungkin dari kalian ada yang bisa atau nggak bisa banget, atau nggak bisa sama sekali. Caranya gampang banget, kalian tinggal copy. Ini kan tulisannya sedikit-sedikit guys, kalian copy, kalian masukin Google Translate, udah gampang banget kan. Di HP kan udah ada Google Translate, jadi kalian translate aja pakai Google Translate gitu. Gak boleh males kalau emang kepengen tahu, oke? Dan gue kasih tahu lagi, waktu itu ada beberapa orang yang nge-DM gue minta tolong dibacain kayak gini artinya apa, terus malah ada loh yang minta diramal. Gue kasih tahu sekarang, gue bukan peramal, jadi jangan ada yang DM gue kayak, kak gue ini Libra, kenapa ya gue nggak bisa pergi dari kesalahan masa lalu. Terus gue yang kayak, hubungannya apa sama gue? Kalian bisa cari lagi di Google, misalnya gini, Mars gue di Sagittarius, kalian Google aja Mars di Sagittarius artinya apa. Nanti biasanya ada tuh beberapa website yang ngasih tahu kalau misalnya Sagittarius di Mars itu kayak gimana. Cari aja yang pakai bahasa Indonesia, tapi emang kebanyakan pakai bahasa Inggris kalau misalnya kalian itu translate gitu loh. Jangan males, karena emang beberapa website juga ada yang berbayar kayak gitu-gitu, karena emang ya lu minta bacain satu-satu ya menurut lu aja gitu. Dan pokoknya dia tuh kayak ada housingnya. Jujur gue agak kurang ngerti, dan ini penjelasannya kayak rada panjang dan udah lumayan dalam gitu. Jadi kayak mungkin next video atau enggak kayak ya gue nggak bakal ngomongin hal-hal yang terlalu gitu banget. Kalian kan suka banyak di komen yang nanya, kakak bisa tahu kayak gini tuh dari mana, kakak tahu mitologi Yunani dari mana, tahu tentang zodiak tuh dari mana. Baca sayang. Jadi gue tahu dari berbagai sumber, bahkan kayak ada beberapa temen gue yang jago banget tentang astrologi kayak gini, ya gue nanya sama dia. Terus kayak gue kayak, oh ini caranya gimana sih, ini begini. Terus kayak gue ngeliat di YouTube, gue ngeliat di Wikipedia, gue ngeliat dari berbagai sumber gitu, bahkan dari aplikasi-aplikasi kayak CoStar gitu loh sayang. Dan itu berawal dari kekepoan gue. Jadi kalau misalnya, jadi nggak ada yang nyuruh gue gitu, dan gue juga nggak kuliah beginian gitu. Ada yang bilang kayak, kakak jurusan mitologi Yunani ya gitu. Bukan, gue emang kepo, dari dasar kepo kayak kalian juga nih. Setelah melihat beberapa video gue, mungkin ada yang kepo dan jadi ngikutin kayak begitu. Nah gue juga kayak gitu, kayak apa nih kok seru banget gitu, terus jadi gue ikutin, gue cari-cari gitu, dan gue nggak ngeliat dari satu sumber. Segitu aja video dari aku, jadi silahkan kalian cari sendiri masing-masing tentang chart kalian, tabel inian kalian. I'm sorry kalau misalnya penjelasannya kurang jelas atau gimana. So lucky you guys kalau misalnya kalian jago bahasa Inggris.
gampang banget nyarinya sumpah. Kayak Sun, Taurus, Moon, Cancer, wah udah keluar tuh banyak. Terus biasanya kayak gue suka baca-baca gitu kan, gue kayak bener banget fix, bener banget gitu, selalu kayak gitu. Well, ada sih beberapa yang kayak kayak nggak gue banget gitu ya, bisa jadi karena kan kita juga nggak tahu ini sebenarnya bener atau enggak gitu. Pokoknya jangan dibawa terlalu serius ya guys, gue kayak cuman ya nambah-nambah ilmu aja, pengetahuan gitu. So thank you for watching, love you guys so much, bye bye. Kalian komen dong Sun, Moon, sama rising sign kalian apa di komen ya.